Di sudut perpustakaan Fakultas Sastra, Reva duduk menyendiri. Jari-jarinya bermain depi buku To Kill a Mockingbird yang sudah ia baca untuk ketiga kalinya. Ia mengenakan sweater longgar warna abu-abu dan celana jeans belel. Rambut dikuncir asal-asalan. Kacamata bulatnya sedikit miring, tapi ia tak peduli. Hidupnya tenang. Terlalu tenang, menurut Dinda, sahabat satu-satunya yang selalu memaksa Reva keluar dari zona nyaman. Reva, sumpah ya, kalau kamu terus kayak gini, kamu bakal jadi kutu buku yang gak pernah punya kehidupan sosial, ujar Dinda sambil menjatuhkan diri di kursi sebelahnya. Reva mengangkat alis. Dan itu salah. Ya salah lah, kita mahasiswa Rev, harus punya pengalaman hidup, harus tahu caranya. Ya, bersinar. Aku gak butuh bersinar, aku udah cukup bahagia begini, gumam Reva. Matanya kembali ke halaman buku. Dinda mendesah keras. Tapi kamu cantik, cuma belum sadar aja. Reva tertawa kecil, sinis. Cantik? Lihat aku, Din. Aku nggak kayak kamu atau cewek-cewek lain di kampus. Aku bukan tipe yang dilirik cowok. Mereka terdiam sejenak. Di kejauhan, suara obrolan mahasiswa lain terdengar samar. Reva menarik napas pelan lalu berkata lirih. Lagi pula, kalau aku berubah, itu kayak bukan aku lagi. Dinda menatapnya lembut kali ini. Bukan soal berubah, Rev, tapi kamu berhak lihat sisi lain dari dirimu. Sisi yang mungkin belum kamu kenal. Reva tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke halaman bukunya yang tak lagi terbaca. Hari itu seperti biasa, sepi dan sederhana. Tapi di luar sana, pengumuman festival kampus mulai ramai dibicarakan. Spanduk besar bertuliskan Beauty Festival Shine in Your True Color dipasang di lapangan utama. Reva tidak tahu hidupnya yang datar sebentar lagi akan berubah. Karena sebuah festival, satu dorongan sahabat, dan seorang kakak senior yang melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Seminggu kemudian, suasana kampus mulai berbeda. Mahasiswa lalu lalang membicarakan satu hal. Beauty Festival. Acara tahunan yang selalu dinanti, tempat para mahasiswi menunjukkan gaya dan pesona mereka. Ada fashion show, demo makeup, dan yang paling baru tahun ini kategori transformasi terbaik. Reva! Suara Dinda menggema dari kejauhan, membuat Reva yang sedang mengantre di kantin memutar badan dengan wajah panik. Astaga Din, jangan teriak-teriak, malu tahu. Dinda menahan napas lalu menyodorkan brosur. Kamu harus ikut ini. Reva membaca sekilas dan langsung mendesah. Beauty Festival? No, thank you. Tapi ini bukan sembarang kategori. Lihat nih, kategori transformasi terbaik. Diperuntukkan buat cewek-cewek yang belum pernah dandan sebelumnya. That's literally you, Reva. Reva menatap Dinda tajam. Aku bukan proyek eksperimen kamu, Din. Tapi kamu sahabatku. Dan kamu belum pernah lihat betapa cantiknya kamu kalau sedikit bersinar. Reva menggeleng keras. Aku nggak mau jadi pusat perhatian. Itu menakutkan. Dinda menunduk, mencoba nada berbeda. Reva, kamu tahu aku kuliah jurusan kecantikan bukan buat ikut lomba kayak gini doang. Aku pengen buktiin kalau riasan itu bukan buat menyembunyikan, tapi menonjolkan. Kamu bakal bantu aku nunjukin itu ke orang-orang. Reva terdiam. Ia tahu seberapa besar impian Dinda dalam dunia kecantikan. Tapi tetap saja membayangkan dirinya berdiri di depan ratusan mata membuat perutnya mulas. Mereka bakal lihat aku, dan mungkin menertawakan. Dinda menatapnya, lembut tapi tegas. Enggak, Rev. Mereka bakal lihat kamu yang selama ini nggak pernah kamu tunjukin. Dan kamu bakal ngeliat dirimu sendiri, dari sisi lain. Reva masih ragu, tapi ada getar kecil di hatinya. Penasaran mungkin. Aku pikir-pikir dulu. Deadline pendaftarannya malam ini, kata Dinda cepat. Reva memutar bola mata. Tentu saja. Dinda hanya tersenyum penuh harap. Dan jauh dari mereka di ruang panitia, Dion, ketua acara Beauty Festival, sedang membaca daftar peserta baru sambil menyeruput kopinya. Nama terakhir yang masuk membuatnya mengernyit. Reva Ardianti, kategori transformasi. Ia belum tahu siapa itu Reva. Tapi entah kenapa nama itu terasa menarik. Hari H akhirnya tiba. Lapangan kampus disulap jadi lautan warna-warni. Tenda-tenda berdiri megah, dengan musik lembut dan wangi parfum yang menyeruak di udara. Mahasiswa berduyun-duyun datang, sebagian sebagai peserta, sebagian penonton, dan sebagian sekadar ingin melihat-lihat. Di salah satu tenda belakang panggung, Reva duduk di depan cermin besar, diam membatu. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kenapa aku nyerahin hidupku ke kamu ya, Din? Gumam Reva lemas. Dinda tertawa sambil merapikan alat-alat makeupnya. Karena kamu sahabat terbaik sedunia yang akhirnya percaya sama aku. Bukan percaya, lebih ke terpaksa. Detail kecil, kata Dinda ringan. Ia mulai merias Reva perlahan, lembut dengan penuh kesabaran.
Saat lipstik terakhir dioleskan dan rambut Reva disusun dalam gelombang sederhana, Dinda menyingkir pelan dari cermin. Reva membuka mata, dan ia terdiam. Itu dirinya di cermin, tapi juga bukan. Ia melihat seorang perempuan dengan mata lembut, kulit bersinar alami, dan ekspresi yang tenang. Cantik, bukan mencolok, tapi menyenangkan dilihat, seperti embun pagi. Reva menyentuh pipinya sendiri, seolah tak percaya. Ini aku? Dinda tersenyum bangga. Lihat kan, kamu gak butuh jadi orang lain buat bersinar. Sementara itu, di sisi lain panggung, Dion sedang memeriksa daftar finalis yang akan tampil. Ia sibuk, tapi sesekali pandangannya melayang ke arah belakang panggung. Seorang panitia laki-laki memanggilnya. Dion, kamu yang pegang bagian formasi kan? Lihat tuh, finalis nomor 12. Katanya nggak pernah ikut acara kampus sebelumnya. Cuma diam aja dari tadi. Tapi lihat sendiri nanti. Dion mengangguk tanpa banyak komentar. Ia penasaran, tapi tetap bersikap profesional. Beberapa saat kemudian, pengumuman peserta dimulai. Dan sekarang, finalis ke-12 dalam kategori transformasi terbaik mohon sambut, Reva Ardianti. Lampu panggung menyala. Langkah Reva berat, tapi ia menatap ke depan, menarik napas dan melangkah ke atas panggung. Semua mata tertuju padanya, termasuk satu pasang mata dari barisan panitia di pinggir panggung. Dion. Ia berdiri diam seolah waktu berhenti sejenak. Siapa dia? Batinnya. Ia mengenali sesuatu yang langka di sana. Bukan karena riasannya, tapi karena Reva tampak seperti dirinya sendiri, tanpa pura-pura, tanpa ambisi untuk tampil memukau. Dan justru karena itulah, ia tak bisa berpaling. Setelah berjalan di atas panggung selama tak lebih dari 1 menit, Reva turun dengan langkah kaku dan napas yang masih terengah. Dinda langsung menyambutnya dengan pelukan heboh. Kamu hebat banget, Rev. Tadi kamu kayak pemeran utama drama Korea. Reva menelan ludah, masih belum percaya. Aku pingsan sebentar di atas sana. Dinda tertawa sambil merapikan rambut Reva. Enggak kok, kamu malah kayak udah sering tampil. Natural banget. Reva membuka mulut untuk membantah, tapi sebelum sempat bicara, ia melihat seseorang berjalan mendekat. Sosok tinggi berjaket panitia dengan port di tangan. Dion. Reva ya, suaranya hangat, sedikit dalam, dan terdengar akrab meski mereka belum pernah bertemu. Reva tertegun. Iya. Dion tersenyum, menyodorkan tangan. Aku Dion, ketua panitia festival ini. Reva menjabat ragu, tangannya dingin. Salam kenal. Aku cuma mau bilang, penampilanmu tadi luar biasa. Kamu tampak otentik. Itu jarang. Reva mengerjap. Otentik? Dinda mencolek pelan pinggang Reva dari belakang, memberi sinyal agar jangan gugup. Iya, kamu bukan hanya cantik, tapi kamu kelihatan jadi diri sendiri. Dan percaya atau tidak, itu lebih sulit daripada sekadar tampil menarik. Reva tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, wajahnya memanas. Kalau kamu tertarik, nanti aku undang ke sesi evaluasi panitia. Kita biasanya bahas acara dan cari masukan langsung dari peserta, ujar Dion sambil menyimpan kembali clipboardnya. Reva refleks menolak. Oh, nggak usah, aku ikut, potong Dinda cepat. Maksudku kami ikut. Kan seru kalau bisa ngobrol langsung. Dion mengangguk sambil tersenyum pada Reva. Oke, sampai ketemu sore ini ya. Saat Dion pergi, Reva menatap Dinda dengan panik. Apa-apaan barusan? Aku belum bilang iya. Dinda mengedikkan bahu polos. Ya ampun, Rev. Senior ganteng ngajak ngobrol, kamu panik. Itu kesempatan langka. Reva menggigit bibir. Di dadanya ada getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena Dion, tapi karena tatapan itu. Tatapan yang seperti benar-benar melihatnya. Namun di balik rasa berbunga itu, muncul suara kecil dalam hati Reva. Kalau dia tahu aku yang sebenarnya, yang biasa, yang tidak menarik, apakah dia masih akan menatapku seperti tadi? Dan konflik kecil mulai tumbuh antara rasa penasaran, takut, dan harapan. Sore harinya, Reva berdiri kikuk di luar ruang panitia, mengenakan jaket jeans dan celana kulot favoritnya. Pakaian aman yang membuatnya merasa seperti dirinya sendiri. Dinda sudah lebih dulu masuk karena mengenal beberapa panitia lain, sementara Reva butuh 5 menit hanya untuk mengetuk pintu. Akhirnya, ia memberanikan diri masuk. Di dalam, ruangan itu dipenuhi panitia yang santai, duduk lesehan, minum teh botol, dan makan roti isi. Dion duduk di tengah, berdiskusi dengan beberapa orang. Ketika matanya menangkap Reva yang masuk pelan, ia langsung berdiri dan menyapanya. Hai Reva, duduk sini aja, ucapnya sambil menepuk tempat kosong di sampingnya. Reva kaget, lalu buru-buru duduk, sedikit menjauh. Makasih. Dion tertawa kecil. Tenang aja, ini bukan wawancara kerja kok. Obrolan pun dimulai. Dion menanyakan pendapat Reva tentang acara, tentang pengalaman tampil, dan tentang transformasinya.
Reva menjawab pelan-pelan, tapi jujur. Aku nggak nyaman dilihat banyak orang. Tapi anehnya setelah berdiri di panggung itu, aku ngerasa sedikit lebih berani. Dion mengangguk. Serius, itu keren. Banyak orang terlalu fokus kelihatan hebat di luar, tapi takut hadapi diri sendiri. Kamu udah menang di situ. Obrolan terus berlanjut. Reva mulai merasa lebih santai, sampai seorang panitia perempuan bernama Vira, yang dari tadi memperhatikan mereka, nyeletuk sambil tersenyum miring. Wah, Dion, tumben kamu bisa seramah ini. Apa karena Reva beda ya? Reva langsung canggung menarik dudukannya sedikit mundur. Dion hanya tertawa. Aku memang selalu ramah, jawabnya ringan. Tapi Reva bisa merasakan tatapan lain dari beberapa orang di ruangan itu. Tatapan menilai, bertanya-tanya, bahkan mungkin mencibir. Di luar ruang panitia saat mereka berjalan pulang, Reva menunduk sepanjang jalan. Kamu kenapa, Rev? Tanya Dinda pelan. Reva menghembuskan napas. Aku ngerasa nggak cocok. Tempat itu terlalu ramai buat aku. Semua orang kayak punya dunia mereka sendiri. Dinda menatap sahabatnya. Tapi Dion jelas tertarik sama kamu. Itu justru masalahnya. Aku takut dia cuma suka versi aku yang ditampilkan di atas panggung. Ya makanya kenal lebih dekat. Biar dia tahu Reva yang asli. Reva terdiam. Konflik batin mulai menguat. Ia mulai menyukai Dion, tapi juga takut kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Karena bagaimana cinta yang datang hanya untuk topeng yang dikenakan sesaat. Malam itu di kamar kosnya yang sempit tapi nyaman, Reva duduk di depan cermin. Di atas meja kecil berserakan tisu, lip balm, dan sisa-sisa alat make-up Dinda yang tertinggal. Ia memandang pantulan dirinya lama, tanpa riasan. Rambut kembali dikuncir asal, kacamata kembali bertengger di hidung. Inilah Reva yang sesungguhnya. Namun kini, ada bayangan lain yang ikut muncul di balik pantulan itu, versi dirinya yang kemarin muncul di panggung. Versi yang dilihat Dion, mana yang sebenarnya aku? Pikir Reva. Dan, apakah aku harus memilih salah satunya untuk disukai? Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hai, ini Dion. Maaf kalau ganggu. Aku cuma pengen bilang senang bisa ngobrol tadi. Kalau kamu ada waktu minggu ini, mau ngopi bareng. Biar ngobrol lebih banyak, tapi nggak dalam ruang panitia. Reva menatap layar ponsel lama. Degup jantungnya seolah menggetarkan kasur tipis tempat ia duduk. Tak lama, Dinda mengetuk pintu sambil membawa 2 cup kopi susu. Pakai kode darurat sahabat buat masuk kamar ya? Celetuk Reva, sedikit tersenyum. Darurat sahabat plus gosip cowok, jawab Dinda sambil duduk di lantai. Dion udah ngechat kamu? Reva hanya mengangguk sambil menyerahkan ponselnya. Dinda membaca lalu memekik kecil. Girl, ini kemajuan. Reva memeluk bantal. Tapi aku takut, aku belum pernah deket sama cowok, apalagi yang populer kayak dia. Gimana kalau dia kecewa pas tahu aku nggak seperti yang dia kira? Dinda menatap Reva, kali ini serius. Rev, justru karena kamu asli, kamu berharga. Kalau Dion tertarik sama kamu karena topeng, dia nggak pantas buat tahu lebih. Reva mengangguk, pelan tapi mantap. Oke, aku mau ketemu dia. Tapi aku mau datang sebagai aku. Malam itu, Reva mulai membuat keputusan kecil untuk jujur pada dirinya sendiri. Walau canggung, walau takut. Pikirnya harus datang untuk siapa kita. Bukan siapa yang dunia inginkan. Sabtu sore, Reva berdiri di depan sebuah kafe kecil dekat kampus, mengenakan blouse sederhana berwarna biru muda dan celana kain longgar. Rambutnya diikat setengah dan kacamata masih setia di tempatnya. Tak ada makeup, tak ada dandanan. Hanya Reva, yang asli. Apa adanya. Dion sudah duduk di dalam, tampak santai dengan hoodie dan celana jeans. Begitu melihat Reva masuk, ia langsung bangkit dan tersenyum. Hei, kamu tepat waktu. Reva membalas senyum kecil. Aku gugup, jadi berangkat lebih awal. Dion tertawa. Aku juga. Obrolan mereka dimulai dari hal-hal ringan. Kopi favorit, dosen paling membosankan, acara kampus yang menurut Dion selalu ribet tapi worth it. Reva mendengarkan sambil sesekali tertawa kecil. Dion ternyata mudah diajak ngobrol dan sama sekali tidak menghakimi. Namun ketika pembicaraan menyentuh soal penampilan, Reva mulai gelisah. Aku sempat kaget sih, kata Dion sambil mengaduk cappuccino-nya. Pas kamu tampil di festival itu, rasanya, wow, aku belum pernah lihat seseorang terlihat secantik itu dengan cara yang tenang. Reva menelan ludah, mencoba tersenyum. Itu bukan aku yang biasa. Dion menatapnya. Tapi itu tetap kamu kan? Reva mengangguk. Ya, tapi bukan yang setiap hari kamu lihat sekarang. Hari ini, yang kamu lihat ini aku sehari-hari. No makeup, no panggung. Dion tersenyum hangat. Dan itu bukan masalah sama sekali. Reva mengerutkan dahi. Serius?
Reva, kamu tahu nggak, banyak orang tampil luar biasa tapi kosong. Tapi kamu, dari pertama kali aku lihat kamu, aku ngerasa kamu penuh. Ada sesuatu yang tulus, tenang, kayak mata air. Reva membeku, tak tahu harus berkata apa. Tapi di balik dadanya ada sesuatu yang perlahan mencair. Ia merasa dilihat, benar-benar dilihat. Tiba-tiba suara seorang mahasiswi dari meja seberang memecah suasana. Itu Dion kan? Sama cewek? Siapa tuh? Bukan anak-anak circle dia biasanya. Bisikannya cukup keras untuk terdengar. Reva langsung menunduk, wajahnya memerah. Suasana yang tadinya hangat berubah kaku. Suara-suara sumbang itu mengingatkan Reva akan dunia nyata. Dunia di mana ia bukan bagian dari yang biasa bersama Dion. Dion menoleh ke arah suara itu lalu kembali menatap Reva. Maaf ya, Rev. Aku tahu nggak semua orang ngerti. Tapi aku harap kamu nggak dengerin mereka. Reva mengangguk pelan. Tapi hatinya goyah lagi. Kalau berada di dekatnya berarti harus menghadapi omongan orang. Apakah aku cukup kuat? Konflik sosial mulai muncul. Dunia Dion penuh sorotan dan ekspektasi tidak seperti dunia sunyi Reva. Dan walau Dion tampak menerima, dunia di sekitarnya belum tentu begitu. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, Reva kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Kuliah, tugas, membaca di pojok perpustakaan. Tapi ada yang berbeda. Ia mulai menghindari beberapa tempat ramai dan bahkan membalas pesan Dion dengan singkat. Dinda tentu saja menyadari perubahan itu. Rev, kamu kenapa? Dion ngechat terus, tapi kamu kayak menjauh, tanya Dinda saat mereka duduk di bawah pohon besar kampus, tempat favorit mereka. Reva menunduk, menggulung ujung lengan jaketnya. Aku cuma butuh ruang. Ruang? Atau kamu takut? Reva terdiam. Dinda mendesah. Orang-orang emang suka ngomongin apapun yang beda. Tapi kamu nggak bisa terus sembunyi karena takut mereka nggak suka kamu. Dion udah jelas-jelas tunjukin ketertarikannya, dan kamu suka juga, kan? Reva menggeleng pelan. Justru karena aku suka, aku takut. Aku takut kalau nanti semua ini cuma bikin dia repot. Aku bukan bagian dari dunia dia, Din. Aku cuma Reva, anak pendiam yang nggak pernah dia kenal sebelumnya. Dan justru itu yang bikin dia tertarik, potong Dinda tegas. Kalau semua orang di dunia Dion sama, ngapain dia ngelirik kamu? Reva mengembuskan napas berat. Tapi lihat reaksi orang kemarin. Satu kali kita ngopi bareng aja udah banyak yang ngomongin. Aku nggak tahan jadi pusat perhatian. Beberapa langkah dari mereka, tanpa sengaja Dion melihat Reva dan Dinda dari kejauhan. Ia hendak menghampiri, tapi kemudian berhenti. Ada sesuatu di wajah Reva yang membuatnya ragu. Malam harinya, Dion mengirim pesan panjang. Reva, aku sadar mungkin semua ini terasa cepat. Tapi aku nggak pernah berniat bikin kamu nggak nyaman. Kalau kamu butuh waktu atau ruang, aku bisa ngerti. Tapi aku harap kamu tahu, aku suka ngobrol sama kamu. Suka versi kamu yang asli, yang nggak berusaha jadi siapa-siapa. Jadi kalau kamu ingin mundur, itu nggak apa. Tapi kalau kamu masih mau coba, aku ada di sini. Reva membaca pesan itu sambil menggigit bibir. Air matanya menitik, diam-diam. Karena di antara ketakutannya, ada juga harapan. Tapi harapan itu seperti bunga yang tumbuh di tanah retak, rapuh, dan belum tentu bertahan. Konflik batin kini bercampur dengan konflik sosial. 2 hari setelah pesan Dion, Reva masih belum membalas. Bukan karena tak ingin, tapi karena ia terus bertarung dengan dirinya sendiri. Di dalam kepalanya, suara-suara ragu terus bergaung. Kalau aku melangkah, apakah aku akan kehilangan kenyamanan selama ini? Kalau aku diam, apakah aku akan kehilangan seseorang yang benar-benar melihatku? Suatu sore, Reva kembali ke perpustakaan. Tempat itu seperti pelukan sunyi baginya, satu-satunya tempat di mana dunia tak menuntut apapun. Tapi hari itu, pikirannya tak bisa tenang. Ia menatap layar laptopnya, membuka draft email kosong. Bukan untuk tugas, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai mengetik. Aku Reva, bukan versi festival, bukan versi yang dilihat orang hanya saat cantik atau tampil. Aku Reva yang gugup bicara di depan kelas, yang nyaman menyendiri, yang lebih suka buku daripada pesta. Tapi aku juga Reva yang, untuk pertama kalinya, ingin dicintai. Apa adanya. Aku takut, tapi aku juga lelah terus bersembunyi. Air mata mengalir pelan di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia bisa berkata jujur pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Reva tahu, ia tak harus memilih antara menjadi dirinya dan dicintai. Ia hanya perlu orang yang benar-benar ingin mengenalnya, bukan mengubahnya. Ia menutup laptop, bangkit, dan berjalan keluar. Beberapa jam kemudian, Reva berdiri di depan gedung serbaguna kampus, tempat Dion dan timnya biasa rapat. Ia menggenggam ponsel, mengetik pesan. Kalau kamu masih mau, aku pengen ngobrol.
Tapi kali ini, aku yang ngajak. Tak lama, Dion keluar dari gedung. Ia melihat Reva dari kejauhan, lalu berjalan cepat menghampirinya. Mereka berdiri berhadapan. Diam sejenak. Terima kasih udah nunggu, kata Reva, suaranya tenang tapi jelas. Dion tersenyum. Terima kasih udah datang. Reva menarik napas dalam-dalam. Aku nggak sempurna. Aku nggak selalu percaya diri. Tapi aku mau belajar. Dan kalau kamu masih pengen kenal aku yang kayak gini, ya, aku juga pengen kenal kamu. Tanpa tekanan, tanpa panggung. Dion menatapnya dalam lalu mengangguk. Aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa. Aku cuma butuh kamu jadi Reva. Dan di saat itu, seolah semua keraguan yang Reva simpan mulai mencair. Mungkin dunia luar belum siap menerima semuanya. Tapi Reva tahu, ia sudah siap menerima dirinya sendiri. Dan itu adalah awal yang paling penting. Hari-hari berikutnya, Reva merasa lebih ringan. Hubungannya dengan Dion tak pernah terkesan terburu-buru. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Dalam percakapan sederhana tentang mimpi, ketakutan, dan hal-hal kecil yang mereka temui sepanjang hari. Mereka berjalan bersama di kampus, duduk di taman tanpa banyak kata, atau sekadar berbagi tawa di kafe kecil tempat pertama kali mereka bertemu. Dion tak pernah menuntut Reva untuk menjadi seseorang yang dia bukan. Justru, setiap kali mereka berbicara, ia merasa semakin dihargai sebagai dirinya sendiri. Di sisi lain, meskipun dunia di sekitar mereka tak selalu menerima hubungan mereka dengan mudah, Reva mulai belajar untuk tak terlalu peduli. Komentar-komentar sinis dari teman-teman sekelas yang dulu sering ia dengar, kini hanya lewat begitu saja. Ia lebih memilih melihat Dion di matanya dengan tatapan yang hangat dan penuh pengertian. Suatu malam setelah ujian semester selesai, mereka duduk di bangku taman kampus, menikmati langit malam yang sepi. Dion memandang Reva dengan senyum tipis. Kamu tahu nggak, Rev? Aku senang bisa jadi bagian dari dunia kamu. Dunia yang sepi tapi penuh makna. Aku nggak pernah tahu sebelumnya kalau ada tempat sebegini nyaman di dalam dirimu. Reva tersenyum. Matanya berbinar. Aku juga nggak pernah tahu aku bisa merasa nyaman, menjadi diriku sendiri, tanpa topeng, tanpa takut. Dion menggenggam tangannya perlahan. Karena kamu sudah cukup, dan itu lebih dari cukup buat aku. Reva menatapnya lama. Perasaan yang dulu begitu rumit kini terasa lebih sederhana. Ia tahu bahwa cinta ini bukan datang dengan gemerlap, bukan datang dengan sorotan panggung yang besar. Tapi cinta ini datang dalam bentuk yang paling jujur, dari dua orang yang saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Aku percaya kita bisa berjalan bareng, Dion, apa adanya. Tanpa perlu menjadi siapa-siapa selain diri kita sendiri, kata Reva dengan yakin. Dion mengangguk, tersenyum penuh arti. Itu yang paling aku inginkan. Malam itu, mereka duduk berdua, menikmati keheningan yang membawa kedamaian. Dunia di sekitar mereka mungkin masih bising dengan ekspektasi dan penilaian. Tapi bagi mereka berdua, dunia yang paling penting adalah dunia yang mereka ciptakan bersama. Dunia yang penuh pengertian, kesederhanaan, dan cinta yang datang dari ketulusan. Dan Reva tahu, di saat-saat seperti ini, ia tak perlu lagi takut menjadi dirinya sendiri.